Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Bu Adia. Hari ini kita akan belajar seni rupa kelas 4 dengan materi menelaah karakteristik alat dan bahan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui penjelasan pendidik, murid dapat menelaah karakteristik alat dan bahan dengan tepat. Yang kedua, melalui media pembelajaran, murid dapat mengklasifikasikan alat berdasarkan fungsi seperti memotong, membentuk, menggambar, dan bahan dasarnya dengan akurat. Yang ketiga, melalui kegiatan demonstrasi, murid dapat menunjukkan perbedaan kelenturan dan kekakuan dua bahan yang berbeda secara langsung dengan benar. Baik, yang pertama, di sini ada pengertian alat dan bahan. Alat adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu proses membuat karya seni rupa. Sedangkan bahan adalah segala sesuatu yang dipakai untuk menghasilkan karya seni rupa. Nah, keduanya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mari kita bahas. Nah, yang pertama di sini ada bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak adalah bahan yang mudah dibentuk, lembut, dan fleksibel. Nah, bahan ini biasanya mudah dipotong, dibentuk, atau diukir dengan tangan atau dengan alat yang sederhana. Nah, di sini ada contohnya nih. Ada yang tahu nggak sih di sini ada gambar apa aja? Ya, betul, ada gambar tanah liat. Nah, tanah liat ini bahannya kan mudah dibentuk, kemudian lembut. Kemudian ada kertas. Nah, kertas ini juga mudah dibentuk karena bisa dilipat. Kemudian ada juga lilin. Nah, lilin ketika dipanaskan itu bahannya akan menjadi lembut. Kemudian ada juga plastisin. Nah, plastisin ini semacam lilin tapi bisa dibentuk. Nah, bentuknya itu bisa berulang-ulang. Kemudian ada juga sabun. Nah, sabun ketika kita pakai itu bahannya juga lembut. Nah, selanjutnya ada bahan keras. Nah, bahan keras adalah bahan yang keras, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Nah, biasanya bahan keras ini memerlukan alat khusus atau tenaga yang lebih besar. Nah, di sini ada contohnya nih. Yang pertama ada kayu. Nah, kayu ini kan bahannya keras, kemudian kuat. Kemudian di sampingnya ada gambar logam. Nah, logam juga sama gitu ya, keras dan kuat. Nah, contoh bahan logam misalnya seperti sendok, kaleng, dan lain-lain. Nah, di bawahnya di situ ada batu. Nah, batu juga bahannya keras dan kuat. Nah, yang terakhir ada bambu. Nah, kira-kira apa lagi nih? Boleh komen di bawah ya. Nah, selanjutnya ada alat untuk membentuk, memotong, mengukur, dan menggambar. Yang pertama ada alat membentuk. Nah, alat ini digunakan untuk membuat atau merubah bentuk bahan seni rupa, terutama bahan lunak seperti tanah liat atau melipat kertas. Contohnya, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, betul, butsil. Nah, butsil ini untuk memahat atau merapihkan. Kemudian ada juga cetakan. Nah, cetakan ini biasanya untuk adonan kue atau juga bisa untuk batu bata. Kemudian ada juga rolling pin. Nah, rolling pin juga ini bisa membentuk kue juga. Dan yang terakhir ada tangan. Nah, tangan juga salah satunya nih untuk membentuk suatu bahan. Misalnya di sini sedang membentuk tanah liat. Selanjutnya yang kedua ada alat memotong. Nah, alat ini digunakan untuk memotong bahan seni rupa menjadi bagian yang lebih kecil atau membentuk pola tertentu. Contohnya ada gunting, cutter, atau gergaji kecil. Kira-kira apa lagi nih? Boleh komen di bawah juga ya. Nah, yang ketiga ada alat mengukur. Nah, alat ini digunakan untuk menentukan ukuran panjang, lebar, agar hasil karya sesuai presisi. Contohnya ada penggaris, busur, jangka, dan meteran. Yang terakhir, alat menggambar. Nah, alat ini digunakan untuk menghasilkan, mewarnai, atau menyempurnakan suatu karya visual dua dimensi atau gambar. Nah, contohnya ada pensil warna, pensil, krayon, spidol, cat air, cat minyak. Nah, dari contoh ini tuh ada yang namanya
pewarna basah dan pewarna kering. Nah, misalnya yang tadi pewarna basah itu seperti cat air, cat minyak. Sedangkan kalau pewarna kering itu seperti pensil warna, krayon, dan lain-lain. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Adapun kesimpulan kita pada hari ini bahwa sifat dasar atau karakteristik suatu benda secara langsung menentukan kegunaan atau fungsi yang paling optimal. Proses menelaah berarti kita menganalisis fakta seperti apakah suatu benda itu keras, lunak, kaku, atau lentur untuk kemudian memutuskan alat tersebut akan digunakan untuk apa. Nah, misalnya sifat keras diperlukan untuk fungsi memotong dan mengukur agar hasil presisinya dan tahan lama, sedangkan sifat lunak atau lentur dibutuhkan untuk fungsi membentuk dan kenyamanan. Dengan memahami ini, kita dapat memilih bahan yang paling tepat sehingga menghasilkan karya yang lebih efektif, akurat, dan aman. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.